kesempitan dan ketidaklapangan melebihi daripada kita. Bersyukurlah kepada Allah saudaraku yang dirahmati Allah, karena dengannya engkau sadar sangat sedikit ibadah yang kita laksanakan ketimbang nikmat Allah yang sudah melimpah ruah Allah anugerahkan secara gratis kepada kita semua. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini Allah masih izinkan kita mengumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil sebagai bentuk pengagungan asma Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebulan penuh sudah selesai kita kerjakan dalam pelaksanaan ibadah yang begitu luar biasa yang menjadikan kita insan-insan yang bertakwa, karena takwa adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah anugerah derajat tertinggi yang Allah sisipkan kepada kehidupan hambanya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang terdahulu Allah azab kebanyakan dari mereka kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita telah mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri sendiri kemudian kepada seluruh jamaah, saudara-saudariku, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ramadan telah selesai. Ketika hilal Syawal terlihat, maka tadi malam saudaraku yang dirahmati Allah, selepas beribadah salat maghrib, sama-samalah kita memandangkan kalimat yang begitu indah, kalimat yang begitu menggetarkan jiwa, kalimat yang begitu menyesakkan dada, kalimat yang begitu kita rindukan sepanjang hari, sepanjang zaman. Itulah kalimat takbir, itulah kalimat tahmid, itulah kalimat tahlil, pertanda Ramadan sudah berakhir. Maka setelah iftar berbuka puasa tadi malam, maka saudara-saudariku, berpisahlah engkau dengan Ramadan yang di dalamnya Allah berikan ampunan di tengah-tengah dosa kita yang begitu menculang membumbung ke atas. Allah persiapkan rahmat selama 30 hari di tengah-tengah lelainya iman kita. Allah persiapkan surga di tengah-tengah khawatirnya kita tentang keimanan kita. Allah persiapkan ampunan dosa di tengah-tengah kesadaran yang paling dalam saudaraku. Lidah kita hari demi hari berbuat maksiat, tangan demi tangan berbuat kezaliman, langkah demi langkah berbuat kemaksiatan. Tapi di Ramadan Allah jadikan kita orang-orang yang mendapatkan ampunan. Dan saudaraku, berpisahlah kita dengan bulan yang di dalamnya Allah berikan kita yang ketika engkau beribadah satu malam saja, engkau mendapatkan fadilah beramal ibadah 1000 bulan namanya. Itulah Lailatul Qadar. Berpisahlah kita dengan Ramadan, dan bisa jadi saudaraku, inilah Ramadan terakhir bagi kita. Ramadan boleh berakhir, tapi insya Allah tahun akan datang Ramadan akan hadir kembali. Tetapi kita yang berpuasa hari ini tak ada jaminan akankah kita bertemu dengan bulan yang menjanjikan itu, bulan yang penuh dengan kemuliaan itu. Saudaraku, tidak ada yang bisa menjamin kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Atau bisa jadi inilah sholat Idul Fitri kita yang terakhir, inilah khutbah Idul Fitri kita yang terakhir, inilah minal aidin wal faizin, maaf-maafan kita yang terakhir. Karena bisa jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas ini ruhmu akan berangkat dari jasadmu. Berapa banyak keluarga yang berencana ingin bertemu di lebaran tahun ini, tetapi ternyata rencana Allah untuk mengambilnya jauh lebih mendahuluinya. Maka oleh sebab itu, anggap ini Ramadan terakhir, anggap ini sholat Idul Fitri terakhir. Tidak ada
bertemu dengan Idul Fitri ataupun Ramadan tahun yang akan datang. Karena bisa jadi kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jangan pernah berbincang terlalu lama kapan saya meninggal dunia, di manakah pun saya meninggal dunia. Tetapi selalulah berbincang saudara-saudariku, dengan cara apa besok saya akan menjemput kematian tersebut. Karena kematian itu ada dua perkara saja, husnul khotimah dan su'ul khotimah. Maka oleh sebab itu berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bermodal Ramadan yang begitu luar biasa. Seandainya Allah takdirkan kita tidak bernafas lagi, saudara-saudariku, mudah-mudahan kalaupun Israel menghampiri kita untuk mematahkan seluruh angan-angan dan impian kita di Idul Fitri ini, semoga wafat kita adalah wafat yang husnul khotimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat itu kita ingin hidup, dan dengan kalimat itu kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kalimat itu, saudara-saudariku, kita berharap dibangkitkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah saudaraku, beberapa waktu yang lalu selepas maghrib, ulama yang begitu kita cintai, ulama yang begitu kita ikutkan fatwa dan dakwahnya, Kiai Haji Tengku Zulkarnain berpulang ke rahmatullah untuk selama-lamanya. Beliau tidak pernah berpikir akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kematian itu hadir, aina ma takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kau berada, sembunyi terang-terangan, di waktu tidur dan berjalan, bercanda dan di kendaraan, berpuasa atau tidak berpuasa, malaikat maut pasti akan menjemputmu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beruntung beliau wafat di bulan yang mulia, sementara hati kita berdenyut dengan kencang. Nadi kita tidak stabil, menunggu kapan Israel akan memutuskan nyawa kita. Yang kita sedihkan bukan hanya wahai istriku, engkau akan berpisah denganku, wahai ayah dan ibuku, engkau akan berpisah denganku, wahai anak-anak yang dulu ketika TK engkau kuantar, ketika Idul Fitri engkau kugendong di pundakku menyusuri lorong-lorong jalan. Bukan hanya itu yang membuat kita khawatir, tetapi yang paling kita khawatirkan, akankah kalimat la ilaha illallah itu menjadi pemuncak lidah kita untuk menghembuskan napas yang terakhir. Saudaraku, bukankah kita mengetahui di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun yattabi'una al-mayyit ila quburihim." Ada tiga perkara yang akan mengantar kita besok, saudaraku, ke kuburan. Yang dua bakal pulang, yang satulah kekal tinggal abadi. Yang pertama ahlukum, suamimu, istrimu, mertuamu, orang tuamu, tetanggamu, sahabatmu, jiranmu, teman seperjuanganmu, teman satu kantormu. Percayalah, mereka akan mengantarmu. Tetapi tidak ada yang mau tinggal bersamamu bahkan setengah jam pun di kuburan. Secinta apapun engkau kepada anakmu, tolong tanya kepadanya, wahai anakku, seandainya ayah berpulang ke rahmatullah, wahai sayang, engkau yang kupuja kumanjang, engkau yang kucinta sepanjang hari, pergi pagi pulang petang, panggul segala macam persoalan dan permasalahan. Seandainya ayah berpulang ke rahmatullah, seandainya ayah pulang ke rahmatullah, ummimu pulang ke rahmatullah, maukah engkau tidur sejenak saja bersama ayah menemanimu di tempat yang paling tersembunyi? Tidak, saudara. Harta itu mengantar, tapi harta pulang. Mana yang mengaku punya jabatan tersebut? Mana yang mengaku punya harta berlimpah itu? Semua bakal pulang. Tidak ada yang tinggal bersama kita kecuali amalku, amal ibadah. Itulah lapar dan dahagamu, saudara. Itulah bacaan Qur'anmu yang kau khatamkan di Ramadan ini, kalau kau khatamkan. Kita mengaku bermazhab Imam Syafi'i, tetapi kita tidak mengikut bagaimana Syafi'i memperlakukan Al-Quran.
Imam Syafi'i itu ketika Ramadan hadir, satu hari dia mampu mengkhatamkan 2 kali Al-Quran 30 juz. Pertanyaan kita, sudah berapa lembar kita baca Al-Quran Ramadan? Sudah berapa juz kita tamatkan Al-Quran tahun ini? Sudah berapa kali khatam Al-Quran kita buat hari ini? Padahal benar baik-baik saudara, ketika jenazah besok masuk ke dalam tanah, dia tidak sadar dia telah meninggal dunia. Ketika tubuhnya dibungkus dengan kain kafan jenazah, tidak sadar dia telah meninggal dunia. Ketika dia digotong, dia tidak tahu, dimandikan, dia tidak sadar meninggal dunia. Kapan jenazah sadar bahwasanya dia telah kembali kepada Allah? Ketika tubuhnya sudah mulai dihimpit dengan tanah. Sedikit demi sedikit tanah pun memenuhi lubang. Akhirnya dadanya pun menyesak, tertutuplah secara sempurna. Ditulislah batu nisan di atas kepala dan kakinya. Berangkat orang yang mengantarkan. Di situ dia baru merasakan, kenapa dadaku begitu sesak? Kenapa begitu gelap gulita padahal di rumahku yang mewah begitu terang benderang? Kenapa ada air yang masuk ke dalam? Kenapa ada kalajengking yang mau masuk ke lubang hidung dan telingaku? Kenapa begitu banyak cacing yang mau menggerogotiku? Kenapa sunyi? Kenapa dadaku sesak? Disitulah si jenazah baru sadar dia sudah kembali kepada Allah. Maka dia pun akan menjerit. Dia panggil semua yang dia kenal. Wahai istriku, istrinya sudah sibuk bersolek mencari penggantinya. Wahai anakku, anaknya sudah berkelahi memperebutkan harta warisan. Wahai temanku, temannya sudah menggantikan jabatannya di kantornya. Wahai jiran tetangganya pun sedang sibuk membereskan perkakas pelaksanaan sholat jenazahnya. Semua dia panggil sampai panggilan terakhir yang menciptakannya dia panggil. Wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, dengan dada yang begitu sesak. Kapan? Kenapa mesti dulu mati kita panggil Allah? Dulu ketika hidup, azan berkumandang 5 kali sehari semalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemana engkau pergi saudaraku? Kenapa ketika ruhmu sudah berangkat dari jasad, di situ baru kau mengikir nama Allah? Wahai nabiku, bagaimana Nabi ingin memberikan syafaatmu kalau wasiatnya, walau dia sudah meninggal dunia, tapi wasiatnya itu masih berbicara, engkau tinggalkan. Itulah Al-Quran. Tapi orang-orang yang sering bercinta, bermahabbah, berkasih sayang, bercerita dengan Al-Quran tadi, maka Al-Quran tadi akan berubah menjadi seorang lelaki yang begitu tampan harumnya luar biasa. Duduk di antara kedua kelopak matanya, malaikat munkar wa nakir pun mengusirnya supaya dia bisa mengeksekusi dan bertanya kepada ini jenazah. Tetapi pemuda yang tampan dan luar biasa itu berkata, aku tidak akan tinggalkan dia. Dia sahabatku, dia ahliku. Setiap hari aku bermuhasabah, bercerita, bercengkrama dengannya. Sesungguhnya siapakah engkau? Akulah Al-Quran yang dulu ketika hidup dibaca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah berapa ayat kita hafal saudara? Sudah. Kau saksikan di serial televisi tahun lalu ada seorang anak yang lumpuh otaknya, lumpuh kayak duduk di kursi roda, nazar hafal 30 juz Al-Quran beserta nomor atas bawah. Sementara engkau yang normal, yang engkau bebas kemana-mana, berapa ayat sudah kita hafal hari ini? Sebenarnya yang lumpuh dia atau kita hari ini, nanti yang lumpuh itu akan berlari kencang besok menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hafalan Qur'annya. Dan kita yang hari ini yang lancar berlari, lancar berjalan, bisa jadi lumpuh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghadap Allah Subhanahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Ramadan menginspirasi kita untuk menjadi ahli Quran dan pencinta Al-Quran.
Yang paling luar biasa saudaraku, ketika jenazah itu di dalam tanah, laula akhartani ila ajalin qarib, itu jenazah mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, izinkanlah aku barang sejenak saja untuk kembali ke kediamanku, untuk kembali ke rumahku, untuk hidup kembali. Jenazah sudah mati bermohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali walau sejenak saja. Kemudian Allah bertanya, apa yang hendak engkau lakukan? Kemudian jenazah mengatakan, aku ingin bersedekah. Itulah kenapa Ramadan adalah bulan berbagi. Itulah kenapa Ramadan bulan bersedekah. Kalau kita lapar, hanya terbatas waktu, mulai imsak sampai menjelang azan di waktu maghrib. Sementara saudaraku, mungkin ada di kampung kita, mungkin ada di RT dan dusun kita, mungkin ada orang yang di samping kita hari ini lapar, besok lapar, besok lapar, dan terus menerus dia menahan lapar. Sementara engkau dalam kekenyangan, apa yang terlintas di kepala bisa kau beli, apa yang ingin kau makan bisa kau beli, apa yang ingin kau pakai bisa kau beli. Sementara dia kelaparan di tengah kekenyanganmu. Ajak jahat bagimu saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mayat saja minta dikembalikan ke muka bumi hanya untuk bersedekah. Itulah kenapa orang Arab itu punya pepatah, yang kau pakai bakal lampu itu baju baru, yang kita beli di mall padahal kita nggak beli. Ada yatim nggak beli, orang miskin nggak beli. Sementara kau mengampunkan uang dengan sesuatu. Masih pantas kita mengaku iman, masih pantas kita disebut orang mukmin. Jenazah yang hidup kembali hanya untuk bersedekah. Yang kau pakai bakal lapuk Bapak Ibu, yang kau makan bakal busuk, yang kau sedekahkan itulah yang tidak akan pernah lapuk, itulah yang tidak akan pernah busuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari kiamat seseorang akan dibangkitkan di atas sedekahnya. Kita, saya, semua jamaah akan Allah bangkitkan di atas sedekah kita. Kalau kita bersedekah, kalau tak ada, dengan cara apa Allah membangkitkan kita? Alhamdulillah. Maka bersedekahlah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa akum minas sholihin, dan mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang soleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setelah bersedekah, kemudian kita teringat di Idul Fitri ini, berbulan dua perasaan antara bahagia dan sebuah kerinduan. Bahagia karena telah selesai melaksanakan ibadah Ramadan. Karena pernah sahabat pulang dari peperangan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, narji'u min jihadil kubra. Ya Rasulullah, pada hari ini kita telah kembali dari peperangan yang begitu sangat amat besar. Kata Rasulullah, tidak. Sesungguhnya hari ini engkau kembali dari jihad yang kecil akan menuju kepada jihad yang besar. Kata sahabat, ya Rasul, apakah jihad yang besar itu? Kata Nabi, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Ramadan adalah jihad melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu, saudaraku, Fir'aun sanggup mengatakan dirinya Tuhan. Karena hawa nafsu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal, Abu Lahab rela berencana membunuh lelaki yang paling termulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau hatinya mengakui Allah lah sebagai Tuhannya. Karena hawa nafsu, Qarun rela mengatakan, apa yang ku usahakan hari ini tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hawa nafsu, para pejabat kita yang seharusnya menyampaikan semua yang menjadi hak rakyat kecil, rela dia makan, yang penting dia senang. Karena hawa nafsu. Maka oleh sebab itu Ramadan adalah hawa nafsu. Tundukkan hawa nafsu kita
berawal dari lapar dan dahaga. Tundukkan hawa nafsu kita dengan cara bersedekah. Bertemu perasaan kerinduan, bahagia. Kemudian kerinduan adalah ini yang paling luar biasa, saudara. Biasanya selepas Idul Fitri kau kembali, belum makan, belum minum, kau temui dua manusia yang paling berjasa dalam hidup. Kulitnya yang sudah tidak kencang lagi, matanya yang sudah rabun, kakinya yang sudah lumpuh dan duduk hanya di kursi roda. Tetapi mereka adalah dua insan yang paling berjasa. Biasanya Ramadan, Idul Fitri, Idul Fitri tahun lalu, kita bisa mencium tangannya, kita bisa kecup keningnya, kita bisa peluk tubuh ringkihnya, kita bisa suapin perutnya dengan makanan terlezat karena anaknya sudah berhasil karena perjuangannya. Tapi hari ini kau tengok ke kamarnya, sudah kosong. Kau panggil dia di dapur, tak menyahut. Kau cari di tempat dia biasa duduk, sudah tak kau temukan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kerinduan itu semakin memuncak ketika kau cari di depan, di tengah, di belakang, di kamarnya, tak kau temukan. Kau cari di tempat dia biasa berehat dan duduk, tak kau temukan. Kau lihat fotonya sudah rusak, baru kau sadar ayahku sudah tidak ada. Baru kau sadar rumahmu sudah tidak ada. Berlari dengan sekencang-kencangnya pergi ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kau panggil dia ayah, kau panggil dia ibu, tak dia mungkin dapat menjawabnya. Ayahku datang, ayah dia tak mungkin menjawabnya. Ayahku rindu, dia tidak akan mungkin menjawabnya. Hanya kalimat pemuncak yang bisa kau ucapkan, Assalamualaikum ya ahli kubur. Selamatlah wahai ahli kubur, ayahku, ibuku, insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan sebentar lagi pun aku akan membesukmu. Maka bagi yang masih punya ayah dan punya ibu, kejar mereka, kejar. Setetes air mata ibumu yang mengalir karena kedurhakaanmu, sampai mati Allah tak akan ampunkan dosa. Setetes air mata ibumu yang mengalir karena kedurhakaanmu, sampai mati Allah tak akan beri berkah kepadamu. Siapa saja anak yang berencana berani durhaka kepada orang tuanya, saudaraku, bersiap-siaplah engkau berenang di lautan air mata yang tak bertepi. Mungkin engkau akan sukses di dunia, tapi ingat, wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu jauh di atas segala-galanya. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia, ada hisab setelah kesalahan. Kalau dapat kau minta maaf hari ini, beruntung kau. Tapi kalau kau sudah tak bisa minta maaf hari ini, apa yang mesti kau lakukan? Agar dia dapat membaca Al-Fatihah, bacakanlah Al-Fatihah. Kalau sanggup baca Yasin, bacakan Yasin tersebut. Kalau tak sanggup juga, bersedekahlah kembali atas nama kedua orang tuamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada pertanyaan, siapakah manusia yang paling berjasa dalam hidup kita? Setelah Rasul, jawabannya adalah ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu kita itu, tahukah engkau, rela lapar yang penting kau kenyang. Ayah dan ibu kita itu, tahukah engkau, rela tidak tidur malam lembur bekerja, yang terpenting uang sekolah dan kuliah kita terbayarkan. Ayah dan ibu kita itulah pembantu seumur hidup yang tak pernah minta bayaran. Ayah dan ibu kita itulah security yang menjaga kita di tengah malam yang tak pernah minta bayar. Ayah dan ibu kita itu, saudaraku, dialah tukang laundry pakaianmu yang tak pernah minta bayar. Ayah dan ibu kita itulah koki yang setiap hari memasakkan kita namun tak pernah minta bayar. Setelah dimasakkannya makanan untukmu, setelah dicucikannya pakaian untuk kita, setelah diberinya uang sekolah kita, setelah besar engkau jadi orang hebat, berhutang kita kepada orang tua kita, neraka jahanam. Kalau sempat pulang, hari ini pulanglah. Jangan siksa ayah rumah kita dengan kerinduan. Kalau sempat pulanglah, saudara. Jangan siksa ayah rumah kita dengan kerinduan. Sudah lama mereka
terakhir duduknya di depan rumah di atas kursi. Dia saksikan orang lalu-lalu, berharap dari yang lalu-lalu itu ada anak nasib hikmah, tapi tak dia temukan. Kalau menelpon pacar, menelpon istri, menelpon sahabat mereka bertanya, kenapa menelpon orang tua hanya 5 menit kau sudah besar dan gelisah? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahi hamd. Tahukah surga ada seorang sahabat ketika perintah jihad diturunkan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasul, aku ingin ikut berjihad ya Rasul, aku ingin mati syahid ya Rasul, aku ingin darahku menjadi saksi di hadapan Allah ya Rasul, aku ingin pekikan takdirku menjadi saksi di hadapan Allah ya Rasul. Kata Rasul, halalkan umri, apakah kau punya orang tua? Apakah ibumu masih hidup? Dia menjawab, na'am ya Rasulullah, ibuku masih hidup. Irji, pulang kau, iljam rijlaiha wa thammal jannah, kau basuh telapak kakinya, berbakti kau kepadanya, surgalah yang akan menghampirimu. Surga itu, surga kita. Uwais tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, Uwais tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi menjelang Rasulullah, nama Uwais disebut oleh Rasulullah. Aina Uwais, Aina Uwais, Aina Uwais, di mana Uwais, di mana Uwais? Setelah Rasulullah meninggal dunia, sahabat pun datang menjumpainya. Apa kata sahabat? Wahai Uwais, apa penyebab engkau, kenapa nama-namamu begitu sering disebut oleh Rasulullah? Kata Uwais sambil menangis karena tak dapat bertemu dengan Rasulullah. Tidak ada kewajiban yang dapat kulakukan kecuali ketika ibuku meminta kepadaku untuk berangkat haji, padahal aku dalam keadaan miskin. Setiap hari aku berlatih menggendong seekor domba yang begitu besar. Ketika musim haji datang, aku gendong ayahku, aku gendong pakku untuk berangkat ke suci Mekah. Hari ini jangan menggendong, jangan mendorong ayah di kursi roda, menyuapi makannya pun kita sudah tak pernah. Kita lebih sibuk mencari uang sampai-sampai ada anak durjana yang rela menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Ini anak paling sial di permukaan bumi. Kenapa? Tiket surga sudah dia campakkan. Tahukah engkau saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah dan emak kita itu tiket surga. Tiket surga itu sudah di rumah, rawat, jaga, pelihara dengan sebaik-baik dan semulia-mulianya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya saudaraku, mudah-mudahan Ramadan yang sudah berakhir memberikan kita kemuliaan. Jadilah kita orang-orang yang bertakwa, karena dengan takwa hidupmu pasti mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena harta orang bisa mulia, karena anak orang pun bisa mulia, karena keturunan orang pun bisa mulia, karena jabatan orang pun bisa mulia. Tapi kemuliaan yang sifatnya duniawiya hanya akan mengantarkan kepada kesengsaraan kalau tidak dibangun dengan ketakwaan, dan ketakwaan mengarahkan kita kepada kemuliaan yang hakiki. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa hidupmu pasti bahagia. Innal muttaqina mafaza. Dengan ketakwaan hidupmu bahagia, dan alhamdulillah Ramadan hadiah terbesarnya dari Allah adalah ketakwaan. Semoga Allah berikan kita kebahagiaan di dunia, lebih kebahagiaan di akhirat. Yang kedua, seandainya pun kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berbekal dengan Ramadan, berbekal dengan sedekah, berbekal dengan Al-Quran, Allah muliakan kembali kita dengan imbalan surga yang paling tertinggi. Yang terakhir, Ramadan ini juga momentum di mana kita bersilaturahim. Bersilaturahim dengan teman bagus, bersilaturahim dengan pejabat bagus, bersilaturahim dengan orang-orang kaya bagus. Tapi lebih bagus bersilaturahimlah engkau terlebih dahulu kepada kedua orang. Cium tangan, basuh kedua kakinya, kecup keningnya, peluk erat tubuhnya, suapi dia dengan makanannya. Kalau mau pergi-pergilah. Yang terakhir, ketika Ramadan berakhir, Syawal pun masuk, iblis
sudah mendeklarasikan, wahai para pengikutku, hari ini orang Islam sudah selesai melaksanakan ibadah Ramadan. Mereka sudah mendapatkan kemenangan. Hari ini sibukkan. Yang dimaksud dengan hari ini adalah hari Lebaran. Sibukkan mereka dengan kegiatan-kegiatan yang menjauhkan mereka dari masjid. Boleh ketika Ramadan mereka di masjid, ketika Idul Fitri dengan judul silaturahim, buat mereka meninggalkan masjid. Dengan judul berpariwisata, jauhkan mereka dari masjid. Hari ini mereka sudah selesai melawan hawa nafsu. Jauhkan mereka dari kitab suci Al-Quran yang akan memberikan syafaat kepada mereka. Jauhkan mereka dari dengan tangan bersedekah. Jauhkan mereka dari lisan-lisan yang tulus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan itu sudah lama disampaikan, tapi hari ini memang benar itu adalah sebuah kenyataan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Semoga kita tidak jauh dari masjid, dekat dengan Al-Quran, lisan basah dengan zikir, tangan ringan membantu orang yang lemah, dan itulah akan yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wal 'asri innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia akan mengalami kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian mereka saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Fa'tabiru ulil absar la'allakum turhamun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Diberi kesempitan dan ketidaklapangan melebihi daripada kita. Bersyukurlah kepada Allah saudaraku yang dirahmati Allah, karena dengannya engkau sadar sangat sedikit ibadah yang kita laksanakan ketimbang nikmat Allah.